Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Kesuma dengan NIM 013 dari kelas A1 Praktikum Pemrograman Visual. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait codingan yang ada di modul 5, yaitu database lanjutan. Nah, di sini adalah lanjutan dari modul 4 yang sebelumnya hanya eh, codingan untuk menyimpan jenis dari buku yang ingin kita masukkan. Sekarang di modul 5 ini kita akan menambahkan codingan untuk mengubah, hapus, dan juga batal. Kemudian ada untuk searching dari buku yang ada. Nah, di sini yang pertama ada fungsi untuk menghandle ketika text box jenis itu diisi dengan karakter. Nah, di sini diberikan bahwa batas maksimal karakter yang diisikan pada text box jenis adalah 50. Kemudian di sini ada kondisi, yaitu ketika kita menekan tombol enter di keyboard kita, yaitu berdasarkan kode ASCII. Nah, kebetulan kode ASCII dari tombol enter adalah 13. Jadi kode ASCII itu apa? Jadi kode ASCII adalah kode yang digunakan untuk mewakili karakter, huruf, atau angka dalam komputer. Nah, untuk 13 adalah angka yang mewakili atau nilai yang mewakili dari tombol enter. Sebagai contoh lain, kalau misalnya huruf A, maka kode ASCII-nya adalah 65. Kalau misalnya B, maka kode ASCII-nya adalah 66. Nah, fungsinya ini apa? Jadi ketika kita hit enter, maka semua karakter yang kita inputkan pada text box jenis akan dikapitalkan atau di uppercase. Contohnya seperti ini. Ini kan semuanya lowercase. Jadi ketika saya hit enter, maka otomatis semua karakter yang berada di text box jenis akan di uppercase atau menjadi kapital semua. Lalu tadi kan kita batasi bahwa batas maksimal karakter yang kita inputkan adalah 50. Jadi semisal saya ingin menginputkan karakter lebih dari 50, dia tidak bisa. Seperti ini, sudah mentok di 50 karakter. Oke, lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu data grid view cell click, yang menghandle ketika data grid ini kita klik, maka seluruh data akan ditampilkan di kode jenis dan jenis. Jadi akan tampil di text box kode jenis dan jenis. Contohnya, ketika saya mengklik cell click yang pertama, maka akan tampil kode jenis 1 dan jenis sains sesuai dengan data grid yang ada. Semisal saya klik baris selanjutnya, maka yang tampil adalah jenis fiksi. Dan yang terakhir, maka yang akan tampil adalah jenis dongeng. Selanjutnya, masuk ke fungsi untuk ubah. Jadi dia menghandle ketika tombol ubah ini diklik. Nah, di sini ada kondisi, yaitu ketika text box jenis ini kosong, maka dia akan mengoutputkan pemberitahuan bahwa ini sebenarnya salah ya, message box-nya sebenarnya jenis belum diisi, bukan kodenya. Jadi dia akan menampilkan output seperti itu. Jadi misal saya isi seperti ini, saya klik ubah. Nah, dia akan mengoutputkan bahwa sebenarnya jenisnya yang belum diisi. Nah, jika kita sudah isi, misal saya ingin ubah jadi seperti ini, saya hit enter, dia akan otomatis di uppercase, kemudian saya klik ubah, maka akan tampil message box bahwa data berhasil diubah. Dan kita klik OK, dan bisa kita lihat bahwa kode jenis 3 tadi yang sebelumnya dongeng berubah menjadi keren. Lanjut ke fungsi hapus. Jadi di sini sama dengan yang ubah tadi. Semisal text box jenis belum diisi, dia akan mengoutputkan bahwa jenis belum diisi. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Saya klik hapus. Nah, dia akan mengoutputkan pemberitahuan seperti ini. Semisal kita hapus. Nah, sudah sesuai dengan data yang ada. Lalu kita klik hapus. Nah, akan memberi pemberitahuan bahwa data berhasil dihapus. Selanjutnya, di sini ada
tombol batal. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk meng-clear text box yang kita punya. Misal saya isi ini 2, lalu jenisnya sembarang. Nah, tombol batal ini fungsinya akan meng-clear lah dari text box yang saya punya. Nah, seperti ini. Lanjut, di sini ada fungsi untuk menghandle ketika kita menginputkan sesuatu di kode jenis. Jadi ketika kita menginputkan misalnya 2, maka dia akan mengselect row nomor 2, yaitu kode jenis 2 dengan nama jenis fiksi, seperti itu. Dan di sini juga ada kita berikan bahwa max length untuk kode jenisnya itu hanya ada dua angka, seperti itu. Lanjut, yang terakhir di sini adalah fungsi untuk melakukan searching. Jadi searching box-nya yang paling bawah ini. Semisal saya ingin mencari jenis buku fiksi, maka saya akan memasukkan kode 2. Lalu kita klik enter, tekan enter. Nah, dia akan menampilkan data yang kita cari. Semisal tidak ada, kita klik enter. Nah, dia akan memberikan pesan bahwa data tidak ditemukan. Sebagai contoh lagi, kita bisa klik batal. Oke, kita ganti jadi 1. Lalu kita klik enter lagi. Nah, dia akan mengoutputkan seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.